Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi spesial bulan Ramadan hari Rabu 14 April 2021 ya. Bersama saya bukan bersama Mas Tio. Mas Tio karena ada ibadah bulan Ramadan yang harus ditunaikan. Jadi kali ini di bulan Ramadan edisi spesial TFH-nya bersama saya dan juga masih beberapa narasumber, tapi bukan narasumber nakes ya. Kita ambil dari narasumber teman-teman warrior yang sudah masih melakukan ketofastosis lifestyle, ya kan? Dan tentunya mereka juga mengalami proses yang sama, progres yang sama, seperti sebelum berkayu seperti apa, kemudian dalam masa menjalaninya, up and down-nya seperti apa. Ya, nah ini yang mau kita menarik, yang mau kita simak sama-sama, mau kita kepo. Nah malam ini narasumber kita adalah Kosugi Hartono atau Kosugi, biasanya kita panggil. Halo, selamat malam, Kosugi. Malam-malam, Pak Bobi. Ya, gimana nih kabarnya? Makin baik. Oke, Kosugi, ini kita semua kan sering nih, TFH itu biasanya kan yang ngisi nakes. Dan ya rata-rata audiens kita kan emak-emak ini kan suka keriting kalau udah, walaupun Mas Tio sudah jempol banget ya, double jempol ya untuk bisa mengawamkan ya, tapi kadang-kadang kita perlu juga nih narasumber yang seperti Mas Sugi ini ya kan. Nah nanti selama bulan Ramadan akan banyak nih ya, minimal ada 8 ya. Nah boleh dong Mas Sugi juga cerita seperti narasumber nakes, tidak usah bahasa alien, tapi dengan awalnya itu bagaimana, kenapa awalnya kok melirik KF, atau mungkin juga pernah skeptis atau bagaimana. Monggo Mas, silakan. Oke, baik. Jadi awalnya itu saya mengenal keto itu dari kawan saya sebenarnya, bukan, tapi dia sendiri bukan praktis keto. Kemudian dia bilang, nih ada teknik diet baru namanya keto katanya. Apa itu keto? Kok namanya lucu kayak ketoprak gitu kan? Ketoprak. Nah, dia bilang ini enak, dia bilang makan daging aja, dia bilang lu makan daging aja, dia bilang. Kalau kayak adik gua makannya tuh kayak KFC doang, dikletekin kulit-kulitnya. Itu 2015 dia cerita. Oh, jadi makin menarik juga ya, saya beda sama diet lainnya ya. Iya, itu aneh kan. Orang lain menghindari daging-dagingan begitu, lebih banyak ke sayuran, kok lebih banyak daging gitu. Heran sih. Penasaran kan? Tapi akhirnya saya lupa. Nah, pada akhir 2017 di Oktober nggak salah saya sakit. Oh, oke. Sempat sakit ya? Sakit peradangan di lutut itu sampai bengkak. Masih jalan. Saya ke dokter ahli saraf, bilang ini masalahnya adalah bantalan di lutut sudah menipis. Sebentar, aku agak bingung. Kok ke lo peradangan di lutut kok malah ke dokter saraf ya? Harusnya ke dokter tulang. Ahli saraf. Jadi saya pikir ada saraf kejepit apa, kalau bengkak sekali. Sempat kepikir gitu. Ya, dia ronsen, ternyata ini masalah peradangan di lutut karena bantalan sudah menipis. Itu saya tanya akibatnya dari mana? Karena dari obesitas. Oh, waktu itu gemuk banget ya, Kosugi. Gemuk banget. dan juga kerjanya kan turun naik tangga segala macam, jadi itu makin berat di lutut. Oke. Nah, dia tanya mau pakai obat ya atau mau diet. Nah, kalau pakai obat dia dipaksa badan kita nggak tahu gimana tekniknya, nggak tahu gimana dikasih obat dia bisa kurus. Oke. Tujuannya supaya ngurangin berat badan ya? Iya. Akhirnya saya memutuskan, udahlah saya coba yang lain dulu. Nah, saya teringat langsung temen ngomong gitu soal keto itu. Oke. Mencari yang paling gampang saya cari, yang paling gampang saya cerna itu dari YouTube, karena lewat audio visual lebih mudah menurut saya untuk belajar dibanding saya cuma baca yang agak pusing lah gitulah. Oke. Audio visual, ya. Nah, ketemulah keto dari barat sana kan. Oke.
Nah, dari siapalah namanya dokter Beck apa saya pelajarin, terus saya googling ketemu ketofastosis, ada ketogenik Indonesia. Nah, dari situ yang pertama saya pelajari adalah makanan keto itu apa gitu kan. Apakah benar cuman daging-dagingan atau gimana kan. Nah, saya pelajarin dulu tuh sampai awal 2018 tuh. Lama juga ya. Iya. Saya kan belum langsung percaya bahwa ini aman gitu. Saya nggak percaya loh. Oh, oke. Walaupun ya dirasa awalnya sempat kepikir enak nih dia, tapi bener nih ibaratnya gitu kan. Iya. Soalnya kan resikonya kan papa saya kan kena pemakan segala lah papa saya lah ya. Tapi lebih banyak daging-daging gitu, dia kena stroke juga gitu kan meninggal ya kan. Oh, oke. Nah, ya kita masih dulu mungkin terbawa pemikiran bahwa lemak itu bisa merusak pembuluh darah lah, apalah. Itu kan, dari daging lah, apalah gitu kan. Tapi setelah saya baca-baca, apalagi di ketofastosis, buset ini nggak salah ini, disuruh karir suara sih. Waktu itu udah ada testimoni belum? Belum ya. Jadi benar-benar masih tanda tanya besar ya. Iya, bener enggak iya. gitu. Ini bener apa enggak sih ya? Tapi saya baca-baca lagi, ternyata ya memang untuk hewan itu aman banget. Tapi dengan tanda kutip tanpa ada kandungan karbohidrat yang berbahaya. Yang bisa ada efeknya lah gitulah. Saya cobalah nekat lah akhirnya nekat. Ada nekatnya juga. Iya, akhirnya nekat sih nyemplung nekat. Bulan pertama turunnya banyak loh, 45 kilo. Kaget saya kan. Oh. Kaget saya loh. Antara seneng tapi juga makin ketir-ketir. Iya, kaget juga iya. Antara seneng kaget. Ini edan banget kan dibanding sama diet yang lain nih. Ini edan banget. Turun cepat dan tidak lemes. Itu yang saya cari. Turun cepat dan tidak lemes. Oke. Nah, masalahnya lagi ada emang saya di situ sih saya saya tuh kadang-kadang tuh suka apa sih namanya coba-coba ya. Coba terus ini kayak metode ini bisa mempercepat gimana sampai akhirnya saya minum kopi segala macam, memang menimbulkan pembuangan air yang gila-gilaan sih kopi itu. Itu melambat turun BB itu sangat cepat sekali kopi itu. Tapi efeknya bikin oleng. Karena ada pengurusan dari mineral atau apa saya nggak ngerti lah saat itu. Terus juga olahraganya pun saya tingkatin, tapi saya lebih banyak saat itu main di kardio. Main di kardio ya. Ya, tapi salah juga saya ternyata di situ. Otot saya kegerus. Karena? Ya, karena saya merasa kardio ini tidak men-challenge otot ini gitu loh. Semua badan tuh enggak. Cuman di beberapa dia bakar, tapi ya tidak penambal atau gimana saya nggak ngerti, tapi kegerus gitu, habis. Sampai ada foto saya di bulan-bulan akhir 2018 tuh sangat kurus gitu. Sangat kurus. Teman saya bilang yang orang gym bilang otot lu kena nih katanya, lu mesti banyak makan protein lagi katanya. Ya karena saat itu memang saya lebih banyak ke omat sih dan kurang menurut saya asupan protein ini. Pas lagi sering omat, maksudnya 1 meal a day, terus lagi intens olahraga juga. Iya betul. Itu di KF yang keberapa itu kok? Saya masuk di KF itu mulai full KF itu di bulan April. Ini pasti 3 tahun nih, April ini sih. April 2018. Iya. Kemudian yang otot kegerus itu kapan? 3 bulannya lah. Karena saya masih ada salah jalan juga tuh. 3 bulan. Habis otot saya habis. Oke. Terus karena salah jalan, akhirnya saya ikutin yang Mas Tio bilang harus ke gym. Jadi saya tinggalin kardio itu.
Oh. Weight training. Oh, oke. Weight training. Terus saya pertama kali ketemu sama Mas Tio di Pasar Baru, dia lebih memberikan pencerahan lagi bahwa weight training itu bagus buat nemuin otot saat di keto. Nah, di situ saya lebih intens lagi. Oke, jadi aku rangkum sebentar ya. Berarti ini dari April 2018. Awalnya sudah ada sakit 2005. Belum. Awalnya 2015 dapat info dari paman, kawan ya. Skeptis awalnya, tapi saat divonis sakit peradangan itu, kemudian sama dokter memang harus turunin berat badan supaya beban di lutut tidak makin berat, tapi dengan lewat medis, Kosugi memilih untuk alternatif lain. Tidak diambil waktu itu ya. Tidak diambil. Nah, tapi proses mencari alternatif ini sampai ketemu keto berarti dari 2015-an itu sampai 2018 ya? Iya. Oh. Sorry. Keto yang saya terusin saya cari itu di akhir 2017. Oh, 2017. Saya jalanin di awal 2018. Jalanin. Oke. Ya, tapi belum di awalnya saya tidak di ketofastosis dulu karena saya masih mencoba-coba benar nggak sih ini jalur ini gitu. Jadi aku tangkap sih sedikit memang ada nekatnya karena belum ada testimoni, kemudian belum kenal Mas Tio juga pastinya kan? Belum. Tapi memang sudah ada motivasi, memang ya ini mau daripada kena dokter kan ibaratnya, ya kan. Terus why-nya udah pasti kepingin lebih sehat. Nah, berarti practically Kosugi nggak ada persiapan yang dilakukan ya sebelum seperti yang teman-teman sekarang dengan segala mesti siapin ini. Nggak ada nekat aja. Amunisi apa nggak ada sih. Tapi bisa ya. Bisa ya. Yang penting mau. Mau dan ada dorongan dari anak-anak saya lah. Saya harus melihat mereka lebih besar dan sukses dulu lah baru bisa inilah. jangan sampai mereka masih kecil-kecil udah kehilangan saya kan gitu, repot kan. Oh, kasian. itu yang terbesar ya. Itu terbesar ya. Itu motivasinya. Iya. Ada yang nanya tuh Mas di chat, BB awal berapa? Sekedar info aja. Di 2017 akhir itu kalau nggak salah di 105 pas 108 sih lupa. Cuma saya sih tidak mendokumentasikannya. Oke, enggak apa-apa. Nanti teman-teman yang kepo bisa stalking Facebooknya Kosugi ya. Ya. Ada Facebook kan? Ada Facebook kan? Ada. Nah, namanya sama, Sugihartono, searching aja. Nah, nanti tinggal dicocokkan fotonya di Zoom ini dengan yang di Facebook. Jangan sampai salah ya, Sugihartono banyak soalnya. Oke, lanjut Mas. Oke. Selama dari 2018, 2019 itu aman-aman aja. Saya nggak pernah ada namanya sakit flu lah, apalah nggak pernah. Aman-aman aja. Nah, di saat 2020 masuk pandemi, masalah itu timbul lagi. Apa tuh? Nah, karena saya kan cari uangnya kan di manage service beberapa tempat pariwisata ya, kayak hotel, hiburan gitu. Oke. Saat pandemi mereka tutup. Oh, oke. Mereka tutup, otomatis saya kehilangan mata pencarian saya yang utama dari sana, selain sebagai kontraktor. Bulan Maret nggak salah baru tutup. Terus ditambah lagi pas di bulan April 3 proyek saya yang besar-besar kayak di beberapa apartemen di pending. Dan itu pun saya kehilangan uang sangat besar sekali karena sudah investasi barang-barang dan lain-lain. Terus cukup stres saya. Berbulan-bulan nyari jalan keluar bagaimana ini caranya untuk masalah hutang usaha ini kan di supplier saya kan, dan juga untuk anak-anak saya bisa hidup makan dan lain-lainnya. Udah nggak ada mata pencarian sekali. Aduh. Oke. Nah, terus itu yang bikin berat. Akhirnya saya jatuh sakit. Awalnya yang saya rasakan adalah sakit dulu
nyeri di otot semua. Nyeri di otot, semua nyeri di otot ya kan. Terus asam lambung naik. Asam lambung naik, beser, bocor terus. Pipis terus ya? Nggak lama oleng. Nah, pas oleng, saya nggak bisa bangun lagi. Waduh, pingsan. Nah, jadi pagi-pagi tuh saya harusnya biasa jam 5 sudah bangun, ini nggak bangun-bangun sampai istri saya nanya kenapa. Aduh, saya nggak bangun, pusing, takut jatuh sih begitu. Aduh. Oke. Nah itu jadi setelah udah jatuh begitu, udah nggak bisa bangun, dikasih makan pun saya nggak bisa makan. Saya merasakan ayam itu seperti sabuk kelapa ya. Menurut saya kagak enak banget gitu, akhirnya saya nggak makan. Oke. Terus saya kasih tahu saya tolong siapin air garam sebotol kalau habis isi lagi saya bilang gitu. Saya mau WF aja sih bilang itu. Saya WF lah. Karena memang tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan dan mau tidur terus. Iyalah, gimana mau nafsu makan ayam rasanya kayak sabut. Dipaksain juga nggak bisa makan. Nah jeleknya lagi tuh saat jatuh sakit itu kita nggak bisa tidur pulas, malam pun nggak bisa tidur. Ngebayangin sih, bisa ngebayangin. Selama 3-4 hari begitu terus kan, tambah parah itu. Oke. Tambah parah sampai teman-teman yang di grup Loli Sobek pun mengira-ngira saya ini sakit apa, kena COVID atau apa gitu. karena hilang hampir seminggu ya siangnya, nggak salah siangnya. Sempat hilang dari peredaran. Nggak ada peredaran, nggak ada kocok-kocokan lagi. Sampai akhirnya pas hari keempat sampai kelima saya baru bisa bangun. Itu pun saya minta istri saya bikinin dong telur tim sama daging, sebelum saya bisa makan sebelum gitu. Oke. Karena saya berpikir saat tidur itu saya berpikir kayaknya protein hewani yang bisa menolong saya. Kenapa Mas bisa berpikir begitu? Padahal lagi nggak nafsu makan itu. Nggak nafsu makan ya, tapi saya minta yang lembut-lembut karena dari telur di tim sama daging itu lembut, mungkin saya bisa makan. Nah itu protein hewani. Dan saya pikir itu adalah zat pembangun lah yang bisa bikin saya bangkit lah. Dan selain lagi satu lagi saat mengalami depresi berat itu adalah saya harus menerima bahwa saya sedang depresi. Wow. Tidak menolak. Saya menerima. Wow. Saya menerima bahwa saya sedang stres berat. Ya bisa kebayang sih, itu bisa kebayang. Ya. Selama saya masih menolak terus makin berat, makin berat. Ada ngalamin ya, berarti sebelum pingsan itu berarti ngalamin juga ya menolak karena berusaha ini ya. Terus, iya karena saya merasa ini tidak bisa nih gini, masa saya harus kehilangan uang begitu banyak sih gitu kan, harus bangkit lagi tuan. Nggak bisa, makin berat. Oke. Makin berat. Okay. Tapi setelah saya lebih menerima, saya lebih ikhlas. Oh iya, kalian bikin saya ikhlas deh, ya kan? Saya terima deh apa adanya deh. Lebih enteng. Lebih enteng. Dan saya berani bilang saya stres. Saya depresi berat. Karena saat itu kepikiran bahwa ada 2 jalan keluar bagi saya. Satu adalah meninggalkan dunia, satu lagi adalah menyelesaikan masalah ini dengan menerimanya. Menghadapi dan ini ya. Yeah. Walaupun jalan keluar belum ketemu. Betul. Kadang-kadang butuh jalan keluarnya dulu baru berani yakin. Gitu. Betul. Jadi benar-benar saya merasakan bahwa wah ternyata orang depresi yang bunuh diri itu seperti itu. Sorry, ini lagi dialaminya pada saat lagi tertidur nggak bisa ngapa-ngapain itu, cuma minum air. Lagi tertidur. Wow. Lagi tertidur.
Pencerahannya luar biasa. Jadi mohon maaf saat saya stres dulu mungkin ada yang tersinggung sama saya, maaf saya ya, mohon maaf lah karena memang kondisi itu memang sangat-sangat berat bagi saya. Iya. Tidak banyak yang bisa tahu kalau hanya mengira-ngira dari luar kok. Ya kan? Karena bagaimanapun yang paling tahu ya diri kita sendiri memang. Betul. Ya kan? Betul. Lanjut. Nanti aku coba simpulkan kronologinya. Lanjut. Seru. Oke. Lalu saat sudah bangkit, saya update status di grup saya bahwa saya sudah mulai bisa aktif lagi walaupun tidak bisa mimpin olahraga lagi karena masih lemas. Oke. Nah, di saat itu Cimina mulai hubungi saya harus koreksi lah. Jadi jangan sampai tuh tambah parah. Ya, sudah Cimina saya sudah mencoba untuk mengkoreksi, saya juga mencoba untuk mencari masalah dan akarnya apa gitu, sebelum gitu kan. Nah, sampai akhirnya disuruh pakai IH dan lain-lainnya gitu. Iya. Oke. Dan memang setelah kejadian itu ya saya lebih santai sekarang. Lebih easy going. Ada masalah apa sih cuek aja bodo amat. Kendala terbesarnya sudah diterima. Iya. Iya kan, terus dengan ya boleh dibilang tadi kalau Kosugi sempat cerita tadi sempat ngomong tanpa diinisiatif karena memang tidak ada selera ya mau nggak mau puasa, ya kan? Betul. Terus lagi dalam kondisi tidak berdaya begitu. Dapat pencerahan, mulai bisa menerima bebannya, kemudian udah masuk air garam juga ya. Itu berapa lama itu air garam tuh konsumsi itu? 3-4 hari lah. 3-4 hari ya? Iya 3-4 hari. Makannya pun juga belum langsung banyak ya, lebih banyak lembut-lembut itu ya? Lembut sama kuah-kuah air kaldu gitulah. Oke. Timan daging itu. Timan daging gitu ya. Tidak ada yang bentuk utuh, benar-benar kayak ya udah kayak direbus yang benar-benar udah lembut banget. Iya, daging dicincang halus di steam. Oke. Cuman itu aja ya. Ya itu aja. Nggak ada apa-apa. Seru. Nah, begitu sudah bisa aktif di medsos, di WA, kebetulan Kosugi ini di grup tadi WA, grup roti sobek namanya, tapi bukan roti ya, yang disobek ini otot. Jadi salah satu boleh dibilang yang pionirnya ya kan untuk menggalakkan tentang ayo sobek-sobek otot ya. Dari ini karena saya rasa amanah dari yang waktu 2018 awal kan. Waktu ketemu dari Mas Tio, kemudian fokus ke weight training, resistance training, nah baru tuh. Jadi tapi mengalami lagi, yaitu tadi karena masalah pandemi, ya kan. Saya rasa semua juga ngalamin lah pandemi. Cuman malam ini kita bersyukur, Kosugi mau berbagi, ya kan. Tidak dengan kerendahan hati bisa cerita seperti ini memberkati banget, ya. Dan mungkin teman-teman kalau yang ada dengerin boleh nanti habis TFH ini mau inbox Kosugi, mau ini silakan, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas Kosugi survive, bertahan ya, karena dia memilih untuk menerima dan menghadapi, walaupun jalan keluar mungkin sekarang sudah ada, tapi waktu itu belum ada. Belum ada. Utang tetap ada. Iya. Itu melihat tagihan dari suppliernya stres itu. Saat itu sudah diterima, ya sudahlah, saya cuekin aja lah. Saya ngomong aja belum ada duit. Oke, lanjut. Seru nih, seru. Jadi sudah mulai aktif, terus gimana Mas? Ya, sudah mulai aktif sekarang ya sudah, saya juga lebih santai sekarang sejak kejadian itu. Saya juga nggak mau terlalu kayak hal-hal seperti itu jadi beban mental saya atau gimana lah gitu. Dan juga saya menghindari berita-berita yang bikin stres, meninggalkan grup-grup yang bikin stres. Semuanya yang bikin beban itu saya tinggalin semua. Dulu penggila grup WA juga.
Kok sampai mau ninggalin grup WA ya, stres. Iya, jadi ada grup-grup teman sekolah saya, wah tiap hari kasih teror yang meninggal sekian kan gila itu namanya. Gara-gara COVID ada gini, terus ada ini. Iya, betul. Iya, masih ingat belum ada vaksin, belum ada ini ya. Iya. Oh, lockdown gitu. Waduh, iya. Gila kan mungkin, aduh ini benar-benar kan makan, walaupun saya tidak terpengaruh, tapi kan alam bawah sadar kena lah itu. Kosugi, berasa nggak itu waktu Kosugi nerima, waktu terbaring tidak berdaya, yang di atas itu kayak nguji loh, dengan pada saat Kosugi sudah membaik nih, ya kan, menguji komitmen Kosugi dengan bener enggak nih mau benar-benar bangkit dan menghadapi dengan diuji dengan itu tadi berita-berita yang berpotensi menimbulkan stres lagi. Aku kok berasanya kayak gitu ya, bener nggak ya? Kayak berasa kayak gitu loh, kayak kalau Kosugi nggak ngambil keputusan, nggak aku tinggalin deh itu grup WA, ya kan? Aku nggak yakin Kosugi sama dengan yang sekarang, ibaratnya gitu, mungkin masih, iyalah, pasti mungkin masih terpuruk lagi. Yeah. Oh, pasti akan tersentil lagi lah alam bawah sadar itu nggak bisa bohong kok. Jadi kadang-kadang saya juga memberikan info ke teman. Memang sih manusia hidup tuh tidak ada yang tidak stres, pasti stres. Oke. Tapi jangan ditolak, kita harus menerima. Kayak satu hal aja yang bikin kita stres itu bukan hanya pikiran kan, dari penyakit pun bisa bikin badan stres. Sering komplain pun bikin stres. Apapun yang ini bisa memicu itu semua. Gitu. Ya harusnya tuh memang kita harus menyadari, sadar bahwa wah ini memang ini bikin saya nggak bener nih gitu, nggak bikin stres nih, itu harus dihindarin. Nggak bagus itu. Oke. Mungkin memaksakan diri dan lain-lain lah gitu. Iya betul. Mungkin pertanyaan terbesar ini mencoba menangkap pikiran di teman-teman yang dengerin ya kan. Kok udah bangkit, kan utang tetap ada. Itu gimana caranya akhirnya teratasi? Mungkin sekarang moga-moga sudah beres ya. Tapi coba cerita itu menjalani itu bagaimana? Karena kan teman-teman mungkin masih, tapi gimana yang ngebayangin yang jalanin supaya nggak stres kalau utangnya itu masih ada terus nggak beres-beres ibaratnya gitu. Cerita kok. Ya. Jadi saya bawa santai aja, tagih-tagihan. Ya, saya bilang nanti saya bayar, saya nggak ada duit. Ya, nanti saya bayar, saya nggak ada duit. Tapi ya usaha juga sih. Jadi saya keliling-keliling ke kenalan saya yang memang menurut saya salah satu pengusaha properti yang besar lah di Jakarta lah. Saya nanya ada proyek nggak bos, ya kan bagi gue lah duit kerjaan lah. Ya ada hasil walaupun nggak sebesar yang kita terima di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ada hasil dan juga ya dari kawan-kawan yang inilah yang baik lah gitu, ngasih kerjaan lah. Syukur. Ini bukan minjem duit loh, tapi ngasih kerjaan. Ngasih kerjaan. Dan itu gitu, ya jadi dari situ ya kita bisa bayar lah pelan-pelan lah. Sampai sekarang pun sudah hampir lunas lah ibaratnya lah. Wow. Ya. Jadi saya percaya jalan rezeki mah nggak putus, ada aja kalau kita usaha mah. Dan waktu dapat proyek pertama walaupun nggak gede itu menambah percaya diri ya. Oh iya, pasti. Menambah keyakinan, semangat, optimisme. Tapi harus dimulai dari menerima dulu ya. Menerima dulu. Jangan mendaya. Kalau kita terus menolak tuh nggak bisa, terus kita kebeban terus jadi nggak bisa kerja. Nah, terus balik lagi nih. Sampai lupa ini bahas sakit lutut. Itu kemana akhirnya sakit lututnya itu? Nah, sakit lutut juga saya nggak ngerti tuh kenapa bisa hilang. Itu nggak ke kamu sekarang. Udah nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran udah.
Udah ya kepikiran. Tahu-tahu udah hilang aja ya, belum ya, tentu mau ya. balik lagi ke dokter ya. Ya, amit. Oke, jadi berarti ada lumayan ini up and down-nya dahsyat ini ya kan. Tapi kira-kira ada lagi enggak up and down yang mau diceritakan ini selama berarti totally 3 tahun ya kita Kosugi udah ber-KF. Ada lagi enggak up and down-nya? Ya, yang berat itu dia di 2020 itu Mas Bobi. Yang pandemi itu ya. Iya, pandemi itu paling berat sih. Dan jujur paling berkesan ya. Jujur paling berkesan. Kok apa sih yang menyebabkan tadi aku sih udah dengar sih kenapa kok saya heran loh, maksudnya pada saat lagi terbaring nggak nafsu makan tapi kok ya kepikirannya kok sorry nih kok bukan nasi gitu loh ya kan. Kan udah lemes ya kan, kok bukan bubur gitu loh. Kan itu lumrah. Aku enggak mengacu ke siapapun ya, tapi maksudnya itu pemikiran yang orang awam siapapun pasti lumrah di kondisi seperti itu. Tapi kenapa kok Kosugi malah mikirnya enggak, ini yang nyelamatin aku protein. Apa sih kok kenapa aku yakin itu Koko juga enggak bukan maksudnya apa istilahnya fanatik KF. Wah, ulang gitu kayak gitu dah. Kalau saya bilang ya gitu. Ya karena saya meyakini bahwa protein itu adalah zat pembangun. Zat pembangun. Ya. Saya butuh gula ya dari protein itulah ada gulanya juga akan konversi ke gula juga kalau saya badan saya butuh gula. Dengan pengetahuan yang ada yakin aja itu aja ya. Yakin aja udah. Walaupun ya kalau untuk butuh energi kan lagi lemes itu. Ya. Enggak dari protein. Tetap aja. Masa ya saya harus apa namanya tidak percaya sama jurnal-jurnal dari luar negeri sih. tapi tidak semua orang mungkin mau baca jurnal gitu loh. Nah ini gunanya talk show ini kan maksudnya loh itu malah di chatnya Mbak Eli bilang kok nggak kepikir es teler misalnya gitu kan atau sirup manis gitu supaya dapat energi kan itu lagi lemes lagi ini. Tapi ini nggak tahu nih Kosugi bisa menyampaikan bagaimana supaya teman-teman yang lain bisa punya keyakinan yang bisa mengarah hal yang sama gitu. Apa kira-kira? Ya banyak baca dan belajar lah kan kita sumber banyak ya dari Mas Tio, Ko Bobi, jurnal-jurnal yang bertebaran itu di Google banyak sekali. Terus ini banyak belajar aja. Masa ya jurnal-jurnal kesehatan itu membohongi kita gitu? Nggak mungkin juga kan, mereka penelitiannya kan sangat hebat. Dan yang terpenting Kosugi udah melewati. Iya. Dan saya bukti nyata bahwa saya bisa lewat gitu. Tanpa harus masuk nasi Padang dan nasi dari apapun lah. Atau es teh manis lah gitulah istilahnya. Aku udah nyuruh ya. Enggak lah. Ya. Ya, tapi itu kan pemikiran awam maksudnya kan. Aku tidak mengarah ke satu itu, pemikiran awam aja. Jadi ya itu tadi mungkin. Tapi teman-teman bagi yang masih penasaran, ya kan, yang masih penasaran, mungkin kita bisa nanti kira-kira mungkin jam 9 kurang 15 ya atau jam 9 kurang 10 kita buka tanya jawab karena memang rencana di edisi spesial Ramadan ini aku tidak berencana sampai jam 10 kecuali kalau memang kondisinya memungkinkan ya kan, tapi kita coba untuk setengah 10 ya kan, karena jujur ini tidak ada bahasa alien, aku menghindari untuk bahasa teknikal ya, benar-benar murni ya kayak talk show begini ya kan, kita sharing cerita, kalau ada yang butuh nah boleh, tapi aku juga janji tidak akan terlalu detail banget atau teknikal banget. Oke, kembali lagi itu tadi teman-teman yang penasaran kenapa Kosugi bisa yakin seperti itu. Nah, manfaatkan sesi tanya jawab kita nanti jam 9 kurang 10 saya tentukan ya. Oke, aku lanjut ke Kosugi. Berarti sakit lutut udah hilang. Ngalamin up and down seperti itu. Nah, ini yang mungkin menarik untuk aku kupas. Respon istri waktu lihat Kosugi seperti itu
Jujur, seperti apa? Adakah mungkin, oh ini kamu gara-gara ini misalnya, tit gitu kan ibaratnya. aku sensor dulu nih. Sebenarnya istri saya pun sudah berKF dari 2019 nggak salah. 2019 sudah berKF. Dia juga full support ke saya. Iya, iya. Pada saat saya sakit pun dia tuh ikut apa yang saya ingin, apa yang saya inginkan. Oh, oke. Ya, jadi dari buatan air garam dia sudah ngerti karena memang dia sudah berKF kan. Nah, tapi ya yang bikin sedih itu saat saya sudah tidak sadar, saya berbaring terus. Biasanya saya sudah bangun, masih terbaring, sampai dia nyuruh anak saya untuk mencolek-colek. Bangunin saya. Makan enggak, tapi tidak bangun. Sampai disuruh cek napasnya, katanya masih ada nggak napasnya, sampai saya sudah meninggal. Aduh. Karena memang saat itu udah tidak bergerak sampai berat badan saya itu anjlok dari 70 sampai 64, kurus sekali. Waduh. Tinggal tulang sama kulit aja nih diikat semua. Waduh. Nggak ngebayang kok. Ya, itu kalau saya cerita gitu istri saya nangis lagi. udah. Tapi istri ada nggak? Istri ada nggak? Nggak ada. Iya. Oke. Aduh. Itu sampai dicek sama anak saya, dicek napas masih ada nggak, katanya masih ada mah katanya. Wow. Kayak gitu. Tapi setelah melihat Kosugi juga udah mulai membaik dan segala macam sampai akhirnya seperti ini, makin yakin ya berarti ya. Oh ya, yakin lah. Yakin ya. Dan juga ikut belajar dari hikmahnya ya. Betul. Oke. Ada sisi stresnya juga, istri? Pastilah. Ada juga ya. Pasti saat saya sakit ya mau gimana? Kan saya salah satunya yang nyari uang saya segala macam, dia sakit, terus anak-anak gimana? Dia pasti stres. Kalau saya kenapa-napa juga kan. Dan nggak bisa diomongin lagi, yang ini lagi terbaring. Dan juga saya herannya saya nggak ambil keputusan untuk masuk UGD buru-buru. Saya tetap bertahan di rumah. Wow. Kalau orang lain mungkin akan buru-buru UGD minta infusan, tapi saya tetap bertahan karena saya bilang ini pasti saya bisa lewatin lah. Itu loh Kosugi. Belajar meyakini itu loh. Kadang-kadang berbeda dengan yakin, tapi ada kan yang model, sorry ngomong nih, dalam tanda kutip, solidaritas buta. Ya kan? Karena melihat yang lain, oh enggak, yang lain juga enggak ke rumah sakit, aku enggak usah. Itu kan solidaritas buta ya. Tapi mungkin teman-teman di sini juga pingin lebih paham itu, kenapa kok Sugio yakin banget gitu loh. Itu kayaknya perlu belajar teman-teman. Iya, nggak tahu lah. Saya cuma kenal badan saya aja gitu. Oh ini yakin lah, saya nggak usah UGD suntik apa di infus segala lah. Kenal badan sendiri. Karena kenal badan sendiri. Berarti bekalnya, kalau boleh ngomong ini taruhan ya. Bekalnya itu dari Kosugi dari 2018 sampai yang 2020 itu ya. Betul. Pengetahuan yang didapat selama itu menjadi taruhan apakah Kosugi yakin atau enggak gitu. Betul banget. Wow. Kita membuktikan bahwa yang kita pelajari itu benar nggak sih? Diuji di situ. Betul. Jadi ingat tahun pertama aku WF3 overdue. Sudah, teman-teman kalau ingin tahu lihat di rekaman SMA ya, itu sudah pernah aku pernah cerita ya kan, aku udah perlu ulang di sini. Oke, Kosugi, ada lagi sebelum kita mulai sesi tanya jawab, karena beberapa teman sepertinya sudah nggak sabar ini, makin panas ini talk show-nya. Ya, jadi kita lanjut lagi, bersambung lagi nih ya, saat buat saya hilang itu badan saya tuh sangat kurus sekali. Itu benar-benar kalau lihat dari badan sih kayak orang kayak orang sakit apa gitu, kurus banget. Ototnya hilang, tulang dilapis kulit doang. Iya, pas lagi bangkit itu. Dan itu akhirnya saya recovery-nya tuh benar-benar banyak makan full protein.
Dan pastinya tidak puasa lah itu ya. Tidak puasa. IH dirutinkan dari pagi sampai malam karena anjuran dari Cimina. Tidak puasa, protein dan hibernasi. Tidak kemana-mana, di rumah saja. Di rumah saja. Oke. Dan saat itu hibernasi belum ada loh di KF lo. belum sekencang sekarang ya. Sekarang ya. Dan Mas Tio pun nggak tahu saat itu kondisi saya, cuma Cimina doang yang tahu mungkin. Oke. Saya cerita Mas Tio kaget kok nggak cerita saya. Ya Mas, bilang emang saat itu saya udah nggak kepikiran apa-apa, cuman saya cerita sama Cimina udah bantu saya, terima kasih sih bang, itu dibantu Cimina. Luar biasa. Oke, ada lagi Kosugi sebelum aku buka sesi tanya jawab? Udah cukup ya. Oke, teman-teman, pas kita jam 9:15 ya kan, moga-moga sesi tanya jawabnya akan lebih berisi ya kan, berdaging ibaratnya. Aku kasih kesempatan pertama Mbak Susi Agustuti, silakan. Ada raise hand ini, kalau mau bertanya bisa unmute. Halo Mbak Susi. Halo Mbak Susi Agustuti. Ada raise hand nih. Ya, silakan Mbak Susi. Tidak standby di depan. Mbak Susi sudah standby. Kameranya, Mi. Oh, Mi ngapain? Halo, Mbak Susi. Halo, Mbak Susi. Bisa dengar suara saya? Lu ngapain biar apa sih, Mi? Oke, sepertinya tertekan ya. Mungkin resenya ketekan. Nanti kalau berkenan untuk bertanya lagi nggak apa-apa. Tadi aku sempat Mas ini kayaknya Tanujaya, Mas Tanujaya. Mohon maaf kalau saya salah manggil. Halo Mas Tanujaya, tadi sempat saya perhatiin di chat ada sempat nanya karena kendala di suara. Monggo saya berikan waktu untuk bisa tanya langsung ke Mas Sugi apa yang tadi sempat miss. Mas Tanu, bisa unmute? Mas Tanu? Halo? Halo Mas Tanu? Ya, silakan. Silakan. Malam. Silakan Mas. Monggo. Ya, tadi saya mau tanya sama Mas Sugi. Ya. Ada yang tergerus ototnya, yang otot semua atau gimana ya Mas Sugi ya? Ya, otot tuh istilahnya kok bisa di Google namanya muscle atrophy. Jadi saat kita kekurangan latihan untuk merusak otot dan juga kekurangan protein hewani, itu badan tuh kadang-kadang kalau kita kelebihan defisit kalori itu dia ngambil dari otot untuk dijadikan bahan makanan untuk di tubuh. Berarti ini aku lengkapin ya. Yang terjadi itu pada saat itu Mas Sugi ini lagi intensif latihan kardio. Betul. Dan kekurangan asupan itu. Berasa ya makin lama porsi makannya makin dikit ya waktu itu ya. Iya, betul. Ya, tanpa sadar itu. Oh, betul. Jadi yang tadi Mas Sugi bilang ototnya tergerus karena karena kan intensif latihan kardio, stamina, jadi energi yang dibutuhkan mau nggak mau ngambil dari ototnya, otot yang betul. Misalnya otot lengan, yang tidak terlatih, betul. Nah itu yang tepatnya. Jika dia terlatih tidak akan tergerus. Otomatis berarti berat badan turun ya Mas Sugi ya? Oh pasti, iya. tapi itu jelek lah menurut saya. Jadi peot ya? Peot. Kalau dibilang peot.
Mendingan kayak sekarang saya berat badan saya naik di atas 70 tapi ya terlihat bagus gitu kan. dibanding kurus tapi ya karena penyakitan gitu kan nggak bagus juga. Oke. Makasih Mas Tomo, Mas Sugi. Iya, Mas Anu, boleh. Thank you. Nah, ini menarik nih. Berbicara peot tadi kan istilahnya, ya kan. Karena banyak nih teman-teman yang menjalani awal keto atau KF itu kan juga takut dengan peot, ya kan. Kalau Mas Sugi ngalamin karena over cardio, makanya berasa dan mengenali, oh ini otot lenganku digerus, ya kan. Tapi ada juga yang nggak seperti Kosugi, mereka juga ngalamin peot. Teman-teman ada yang bilang, ya itu bagian adaptasi sih, ya kan. Karena air dibuang, lemak juga dibuang, ya kan. Nah itu membedakan peot yang harus diterima, karena itu adaptasi, sama menghindari peot yang seperti Kosugi ini, cara ininya gimana? Sorry loh Mbak Nanul, bukan gak jidir. Nanti Mbak Nanul aku panggil nih. Oke, lanjutin dulu. Jawab dulu. Jadi selain itu kan saya pernah mengalami hal itu, ya saya belajar lagi sama Kobobi. Ternyata otot yang dilatih itu akan dipelihara oleh tubuh dan dikuatkan. Dalam hal ini waktu kardio itu otot yang dilatih yang mana? Hanya kaki lah. Hanya kaki ya? Ya, jogging, lari kan. Badannya kan yang terlatih kan. Tuh. Oke. Jadi saat semua dilatih, tubuh kan dijaga bahwa ini masih diperlukan, lo tidak diambil lo gitu. Ini masih diperlukan, lo tidak diambil lo gitu. Iya. Ini masih diperlukan, lo nggak diambil gitu. Itu yang saya baca, ya intinya seperti itulah. Oke. Ya, dan saya meyakini itu karena memang ya itu harusnya benar lah, karena jurnal itu kan nggak mungkin bohong ya. Berarti sarannya nih untuk yang untuk teman-teman yang khawatir mengalami nanti peot karena proses adaptasi itu supaya nerimanya gimana? Sebenarnya yang ditakutin tuh kalau yang dari besar sekali tuh bukannya peotnya, tapi ngeblebernya. Oh, oke. Istilah baru. Iya, jadi misalkan dia kehilangan berat badan, kulitnya akan habis nih, hilang lah gitu, volumenya hilang kali ya saya rasa. Iya. Nah, itu yang ditakutin seperti itu sebenarnya. Kalau otot sih asal dilatih, nggak mungkin tidak akan dimakan lah, tidak akan inilah. Yang penting dilatih weight training, ya angkat beban yang dilatih seluruh otot badannya lah gitu, seluruh tubuh lah. Dan juga jangan lupa protein hewaninya buat mengganti kerusakan otot itu. Untuk disediakan sebagai bahan baku ya. Betul, jangan sampai kebablasan hanya makan lemak doang ya, nggak ada pengganti ya, susah juga nanti tambah peot. Itu dia. karena masih banyak yang masih berpikirnya perbanyak lemak supaya tetap kurus gitu kan. Betul. Oke, ini menarik ini. Tadi aku mau tambahin sedikit. Jangan-jangan nih kalau memang peot itu terjadi, ayo jujur. Jangan-jangan memang dari sebelum berKF masa ototnya udah kecil. Bisa jadi. Ya, jadi apalagi yang kerjanya kantoran, yang tidak bekerja di lapangan ya. Iya. Apalagi yang pernah terkena mungkin kena DM. Itu yang kena DM rata-rata kena otot juga itu, makan juga. Tapi tidak terlihat karena masih obes. Betul. Iya kan. Kalau yang sudah kemakan banget, yang tidak obes, ya memang terlihat sih ototnya makin lama udah kena. Kayak Kosugi juga yang waktu 2018 itu 3 bulan kena kardio, ya persis penampakannya kayak orang diabetes kronis. Betul. Itu bukan salon diabetes lagi, bisa dibilang sama orang dikatain. Saya kena HIV katanya. Waduh.
Tapi memang loh itu membuktikan 3 bulan adaptasi, tapi adaptasinya salah. Akhirnya terjadi progres yang arahnya memang salah. Ibaratnya gitu. Betul banget. Dan diuji lagi di 2020. Ya, waktu Kosugi itu benar-benar betul. Wah, dihantam dari segala sumber, dari segala penjuru, psikis, karir, lulus segala macam. Habis semua. Benar-benar kita kayak masuk pom bensin, mulai dari nol lagi ya. Oke, teman-teman, ini seru ya. Ini kita masih banyak waktu ya. Jam 9 ya kan. Jadi teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, langsung aja. Aku masih akan melanjutkan ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nunggu komandoku kalau mau bertanya, chat atau lewat raise hand ya. Oke, berarti Kosugi sedikit menggali lagi ya. Berarti Kosugi selama ini juga tidak ngitung-ngitung rasio atau fokus si lemak atau bagaimana, enggak ya? Nggak ada. Makan aja sih. Makan aja. Iya. Nggak dihitung-hitung ini lebih dominan protein, kalau ini enggak ya? Nggak ada. Nambah stres iya kalau dilakuin. Iya, betul. Pokoknya saya selama masih lapar ya saya makan. Oke, simple juga. Kalau kenyang udah stop. Saya nggak mikir gram-graman lah apa. Kecuali di kopi bersegar graman. Ada hobi kopi juga nih berarti. Iya. Ada hobi ya. Pernah terlalu konsumsi kopi berlebihan enggak? Pernah itu diuretik dan bikin saya ditolak beberapa kali donor darah. Oh, oke. Sebelum aku kupas ke situ, aku mau undang Babe Rudi. Silakan, Ko Rudi. Yuk, makasih. Selamat malam, Mas Sugi. Malam. Mas Sugi. Saya tidak ingin bertanya, cuma diskusi saja. Silakan. Mungkin agak berbeda dengan saya. Ya, saya boleh. Lebih ke kardio daripada saya harus beban. Oke. Kenapa demikian? Karena saya ini adalah CABG atau kalau tidak begitu familiar, bypass jantung. Oh, oke. Nah, kenapa saya lebih memilih kardio? Karena memang saya sejak awal sebelum saya bypass itu saya main di sepeda. Nah, kemudian kalau kenapa saya terus memacu ke kardio, karena saya harus menguji jantung saya untuk menstabilkan, melancarkan saluran darah baliknya. Karena terus terang saja saya bypass jantung itu diambil dari kaki saya. Berarti kalau seperti itu, berarti arus balik darah ke jantung itu harus kita latih. Dan alhamdulillah saya lebih bagus kalau kenapa saya tidak main di beban, karena saya khawatir dada saya ini kan dibelah. Nah, saya hanya berlatih kardio, ya mungkin kalau banyak orang mengatakan saya ekstrim ya. Saya hampir setiap hari sepedaan. Dan kemudian saya pun juga ketika puasa pun saya juga sepedaan. Ini sudah Ramadan ketiga saya lakukan seperti itu dan baik-baik saja. Ketika saya tidak kardio itu malah saya merasa tidak enak di aliran darah saya. Nah, tetapi untuk yang dikatakan peyot ya kemudian atau dikatakan menggerus. Ini saya hanya mengimbangi saja meskipun latihan beban saya minimal sekali. Saya hanya pakai dumbbell. Bukan tidak instan, tapi saya tidak berani yang angkat berat-berat. Misalnya harus saya harus nge-gym segala macam, saya masih belum berani.
Yes. Saya hanya pakai dumbbell mungkin sekitar 5 kilo saja, kemudian pakai karet itu saja. Dan alhamdulillah itu pun menurut saya bisa sedikit membantu ketika berat badan saya setelah saya bypass jantung itu 98 hampir 100. Sekarang berat saya 64. Dan saya tidak berani pakai video ya, mungkin bisa dilihat foto saya karena saya kebetulan ini saya cuma lumah-lumah. Dirancang jadi seperti itu. Tapi menurut saya masukan Pak Sugi bagus juga. Tapi menurut saya juga tidak, ya mungkin ada bagian tersendiri misalnya kenapa saya harus seperti ini, dan mungkin Pak Sugi itu juga harus berat, mungkin karena badannya sehat-sehat saja gitu kan. Ya, aku bilang itu case by case. Ya, case by case. By case saja. Ya. Saya tidak merasakan kalau sepeda ini menggerus. Mungkin sebagai gambaran saja, saya sebulan kurang lebih 1.400 sampai 1.500 kilo. Per bulan. Wow. Seperti itu. Ya, mungkin ini sebagai bukan ya, cuma saya hanya diskusi saja. Ya, menarik ini, saya Pak kira Rudi. Itu Pak Sugi, terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, Pak Rudi. Sedikit tambahin aja. Itu pun angkat beban kecil-kecil pun nggak masalah. Yang penting itu kita latih otot-otot kita pakai, dan badan pun akan mendeteksi otot itu terpakai loh, jadi tidak akan saya hilangkan gitu. Ya, tidak akan digerus. Nah, itu yang saya maksud. Itu kalau zaman dulu saya main di functional training itu termasuk kita angkat galon air pun itu termasuk functional training. Kita melatih otot-otot yang dipakai. Atau bahasa ekstrimnya untuk kalangan emak-emak, skalanya emak-emak 1 kilo aja dumbbell. Betul. Mereka pun membersihkan, mencuci baju, dan itu melatih otot sebenarnya. Itu namanya itu salah satu fungsional training. Ya. Sip. Gitu. Jadi bukannya harus ke gym juga sih. Saya juga sejak aktif lagi di kantor ini nggak pernah ke gym lagi. Saya latihan di rumah, calisthenics saya mainkan. Dan berat badan saya nggak angkat berat lagi. Dan saya masih belum berani di atas 5 kilo. Saya takut kalau dada saya sobek, Mas. Karena dada saya nggak apa-apa. Dibelah. Itu kadang-kadang itulah yang membuat pikiran saya untuk main beban itu masih takut. Dan saya sebetulnya pengen ke nge-gym, tapi saya takutnya ketika emosi kemudian ngangkat terlalu berat, tiba-tiba robek. Takut exciting ya, Pak Rudi. Ya, makanya Pak Rudi. Jadi untuk kita latihan di otot itu ya nggak harus berat-berat bagaimana kan? Malah mau sehat cedera. Ya, tidak ada target. Yang penting otot itu terlatih, gitu yang saya maksud. Kalau istilah kerennya tuh fungsional training. Ya, menarik ini. Pak Rudi, thank you sharingnya. Nanti kita akan sama-sama kupas ya. Dan aku yakin clue-nya sudah ada juga sih di TFA yang sering di-share sama Mas Tio, dibahas ya tentang stress system ya kan. Jadi basically benang merahnya sama ya kan. Apapun olahraga yang kita lakukan selama ber-KF, termasuk Kosugi tadi udah sharing, kemudian Pak Rudi juga udah berbagi olahraganya dia, ya kan. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan bentuk latihannya, tapi bagaimana bisa mengelola itu tadi loh, ya. Jadi ibarat kayak timbangan. Sisi kiri kita sudah lakukan olahraga apapun jenis olahraganya atau aktivitasnya plus puasanya. Kemudian di sisi kanan ya kan, ini counter untuk beban rileksnya. Karena yang tadi ini kan beban stres. Nah, yang kanan berarti beban rileksnya.
Bagaimana kita memastikan ini balance. Kenapa harus balance? Supaya nanti pada saat tidur, ini terreset kembali seperti SPBU Pertamina. Ya, balik ke nol. Betul, kembali ke nol. Jangan sampai ada carry forward. Kalaupun sampai ada carry forward, maksudnya masih ada minus, ya mau nggak mau, mesti besoknya kita tahu nih, mesti menambah sisi kirinya stresnya atau nambah di relaxnya. Itu pasti sudah bisa terjawab. Tapi bentuknya kita tidak permasalahkan. Ya, yang penting bisa kelolanya. Itu yang penting. Gas, rem, dan stopnya. Oke, ada Mas Endri Syamsuri. Sudah resen. Silakan Mas Endri. Monggo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Berkenan ada video, langsung tak spotlight. Silakan Mas Endri. Monggo. Ya, gimana kabar? Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Ya, salam kenal juga untuk siapa? Oh, Sudi ya tadi. Iya. Ya, salam kenal Mas Endri. Halo. Ya, kedengar suaranya aman. Sorry nih, kelihatannya videonya membantu ya. Oke. Jaringan saya jelek atau gimana ini? Aku coba stop video dulu. Kedengaran nggak ya? Kok putus-putus? Kedengaran. Suara Ko Hendri kedengaran. Coba videonya di off aja dulu. Oke. Ya. Off ya, saya off supaya nggak terlalu oke. Iya, supaya nggak terlalu makan bandwidth ya. Jadi Silakan. begini aja, oke. Kebetulan saya mau tanya nanti Boleh. kepada siapa yang menjawab, Pak Bobi atau Pak Sudi nggak apa-apa. Tapi dia kemarin ada pengalaman sedikit nih. Kebetulan ketemu Hartomo di rumah saya. Ngobrol-ngobrol soal yang saya lakukan ya. Kan selama ini kan saya juga coba lakukan low carbs ya. Ya. Tapi saya nggak bilang sudah sampai KF atau gimana. Saya baru low carbs. Coba ada high fat. Tapi karena gini, kan saya terus terang cerita, mungkin udah tahu sedikit bahwa saya kan pescatarian. Pescatarian adalah hanya makan hasil laut, seafood ya. Oh, oke. Jadi saya bukan vegetarian tapi pescatarian disebutnya ya. Iya, cuman makan seafood gitu ya. Jadi, betul. Nah, kemarin singkatnya gini aja. Saya juga selama ini udah coba low carb, ya, saya nggak pernah hitung berapa gram dari karbohidrat net carbnya. Tapi pikiran saya karena saya udah nggak menghindari, udah nggak makan nasi, tepung-tepungan dan sebagainya dan sejenisnya. Jadi saya nggak tahu berapa ya. Tapi kalau makanan saya dijaga, ya pasti refined sugar saya nggak lagi. Ya, saya nggak tahu berapa, tapi mungkin pikiran saya sih nggak sampai 100 gram kali ya, mungkin 50 sampai 100 gram per hari kali. Oke. Terus gini. Selama ini juga saya udah terbiasa memang kalau bilang tanpa sengaja melakukan namanya itu fasting, tapi ya ala saya sendiri lah, ya kan, ala saya sendiri berarti minimal 12 jam lah ya, 12 jam gitu. Nah, cuma kemarin saya sejak sebulan lalu lebih saya sudah coba intermittent fasting yang melebihi dari yang standar saya lakukan. Lebih dari 12 jam itu ya? 15-16 jam lah ya. Udah sebulan lebih lah. Selama itu aman-aman saja. Oke aja. Rasanya semua nggak bermasalah. Cuma kadang-kadang kalau minus atau apa, mungkin suatu penyesuaian atau adaptasi badan atau gimana ya. Kalau saya nggak tahu gitu. Tapi waktu hari apa, atau mau kemarin itu sehari sebelumnya itu saya kok paginya pas bangun agak kurang begitu fresh ya. Kurang fresh dan saya merasa beda dari hari sebelumnya. Terus saya memang masih belum periode makan, saya masih ada berapa jam kira-kira hasil jam 11 siang gitu ya. Kemudian saya coba minum dulu kopi ya tanpa gula sih, cuma saya coba pakai stevia tambah dikit. Terus waktu itu saya ada tambah juga MCT kalau nggak salah. Ya kan? Saya pikir menambah masa puasanya kan. Sebelum solid food atau apa gitu. Nah terus itu saya agak sedikit drop gitu, berasa kok lemes ya.
Makin lemes ya setelah melakukan itu ya. Ya low power gimana sih? Kok nggak connect apa kayak tangan agak lemes atau gimana? Nah, tapi saya sedikit sehari sebelumnya, malamnya itu hari Minggu malamnya Minggu sore saya olahraga. Sampai malam. Terus saya malamnya harusnya saya udah mulai puasa jam 7 karena saya olahraga tenis agak lebih sampai jam 7-an. Akhirnya saya mundurin puasanya jam 8 tepatnya. Saya makan biasa ya. Ikan gitu, sayur ikan. Terus setelah itu saya tutup dengan kopi juga. Kopi itu saya kopi hitam, kopi black aja, cuma saya pakein memang saya tambahin juga nggak salah creamer, tapi creamer yang MCT itu loh. Nah, setelah itu fine aja, saya udah tidur, saya udah mulai jam 8 lebih, saya udah mulai fasting. Nah, saya bangun paginya, terus kan masih lanjut fastingnya. Selanjutnya yang saya cerita tadi itu. Nah, setelah pagi itu saya kopi lagi. Memang tambah stevia agak saya kelupaan, saya 2 tetes sedikit kemanisan gitu kan. Terus saya brewing kopi lagi sendiri, saya tambahin lagi kopinya supaya lebih menghilangkan manisnya gitu kan. Terus saya minum, nggak tahu itu setelah itu respon badannya kok atau pengaruh kopi atau pengaruh sehari sebelumnya atau saya nggak ngerti, tapi hari itu saya benar-benar full lemes per hari itu. Bahkan setelah saya buka pun periode makan saya jam 11 saya makan masih lemes terus lemes sampai saya sore ke kantor, saya mau balik nanti ke rumah. Saya dan saya ini saya kayak kurang oke. Saya mau istirahat aja deh. Nanti cuma minum air putih gitu kan. Apa saya mikir sendiri apa sebenarnya saya terlalu acidik atau gimana ya, pengaruh nggak atau gitu, saya cuma mengira-ngira sendiri. Kemudian saya akhirnya cuma malamnya saya makan lagi sedikit, dapatnya aja selera karena agak lemes nggak gimana badan. Habis itu saya tidur lebih cepat deh. Saya katakan tidur lebih cepat. Jam 8 saya udah coba tidur gitu kan. Biasanya kan saya mungkin jam 11 gitu atau lebih. Nah, terus saya tidurin, bangun pagi, masih seger saya situ. Seger, saya bingung. Saya bilang, mau kemana? Saya udah bangun 5:30 kan. Saya udah bangun 5:30, mau kemana? Saya mau tenis. Saya mau hobi tenis ya. Iya. Gitu. Jadi pas minggu main, Selasa saya nanya lagi. Dia bilang, udah seger, yakin kamu? Kenapa mau dites macam-macam? Atau apa ini dan? Enggak. Hari itu kan saya seger tuh, Selasa. Nah, saya nggak tahu, makanya saya tanya Hatomo waktu datang ke rumah, apa ya saya juga nggak tahu saya penyebabnya apa gitu kan, apa salah apa saya udah Hatomo udah bilang mungkin apa malut, apa udah atau saya nggak ngerti istilahnya. Cuma saya juga lagi mempelajari diri saya mempelajari pattern saya harus gimana, saya pattern saya gimana, itu saya dipelajari apakah saya kekurangan ini atau kelebihan ini atau salah apa, nah itu. Oke, thank you. Pengalaman itu yang saya alami. Saya mau tahu nih dari master dan suhu-suhu di sini. Enggak lah, kita sama-sama belajar ya. Belajar. Karena saya cuma newbie dan juga saya bukan praktek 100%, masih belum lah. Karena masih cicing-cicing makanan ada, tapi saya coba-coba. Nggak apa-apa. Kalau bisa tidak, itu hindari. Oke, jadi yang dialamin Mas Endri ini murni awalnya itu overstress. Jadi overstressnya ini aku enggak ngomong stres psikis ya, bukan stres di pikiran ya, tapi stres tubuh ya. Stres tubuh itu begini. Segala input yang diterima otak lewat seluruh indera kita. Seluruh input itu adalah stres. Ya, jadi lewat panca indera itu udah pasti. Kemudian tentu juga psikis. Ya. Jadi itu semua akan mempengaruhi kerja stres system. Nah, dalam hal ceritanya Mas Endri, stres sistemnya apa nih dipengaruhi sampai agak drop itu? Pertama, puasanya ada peningkatan tuh. Dari yang biasanya cuma 12, naik jadi 14 sama kadang-kadang 16. Itu yang aku tangkap. Betul ya? Iya, betul. Kemudian terus ada peningkatan olahraga juga, sempat malam olahraga kan? Iya. Ya. Betul. Itu udah pasti stres.
nambah beban stres maksudnya. Jadi bayanginnya kayak tabungan ini ya, punya modal 1 juta, udah ke debit 2 faktor nih. Penambahan puasa sama penambahan olahraga. Ketiga, yang tadi sering disebut kopi, Mas. Oh, iya. Nah, kenapa kopi ini menjadi penambah stres? Kopi itu secara fisiologis dia kan mengandung kafein. Yeah. Kafeinnya itu memicu adrenalin, Mas. Oh. Adrenalin itu bagian dari stress system. Jadi kalau Mas makin banyak minum kopi, udah pasti itu. Itu menambah debit dalam tanda kutip. Nah, waktu Mas merasa, kita coba lihat kronologi pada saat Mas Hendri mulai merasa membaik pas seger. Apa yang Mas lakukan? 1, Mas berhentikan olahraga. Iya. Ya kan? Tidur lebih cepat. Iya. Puasa lebih pendek, betul ya? Iya, betul. Saya kurangin. Betul, makanya itulah memberesi di 3 faktor penambah stresnya. Mas Hendri memberikan faktor counternya. Oh iya. Otomatis keriset, makanya besoknya seger. Iya. Murni itu. Tapi memang benar itu kalau Mas Bobi bilang stres dalam hal stres olahraga bisa jadi karena pas hari Minggu kemarin sebelum saya lemes itu hari Seninnya minggunya biasanya saya jarang olahraga. Biasanya dari Minggu saya jarang kayak gitu. Yes. Karena saya bisa mau main, saya ngedrill sendiri 1 jam termasuk ngedrill itu termasuk high intensity sih karena saya terus-terusan pukulan nggak berhenti. Iya. Kemudian tuh itu high intensity training termasuk tuh. Ya. Nah jadi setelah itu saya break sebentar karena hujan, saya main lagi sama anak-anak teman saya di lapangan lain yang double. Jadi boleh benar juga, benar. Kalau setelah ini sorry saat itu saya agak tanda kutip bukan agak yang benar overtraining sih. Iya. Jadi overtrainingnya betul dari segi Mas Hendri melakukan tenis malam itu kan, malam Senin, ya kan? Dari sore sampai malam ya betul. Tapi gejala yang Mas alami memang mirip dari overstress itu, mirip gejalanya dengan overtraining. Ibaratnya mirip banget. Betul banget. Yeah. Nah, itu yang Mas Sugi tadi juga sharing waktu dia di bulan ketiga KF sudah ketosis, ya kan? Ketosisnya lewat KF, kalau Mas Hendri kan lewat low carb, ya kan? Masalah sih, tetap ketosis. Aku yakin tetap ketosis. Tapi yang menyebabkan terjadinya drop performance itu tadi adalah kalau di Mas Sugi tadi karena dia intens di kardio. Itu dia. Nah, sekarang gini Mas Bobi nih, saya mau tahu kalau kondisi yang saya alami seperti itu, yang saya lemes harian itu ya, saya nggak tahu mesti buat apa tuh satu. Saya lagi hang nggak bisa nanya siapapun. Serius, kayak hal umum saya nggak nanya. Saya lagi kayak lemes gitu. Benar, lemes itu kayak slow. Ini tubuh lagi slow down gitu. Gimana sih slow down? Iya, pasti kayak rem mendadak, harus rem mendadak. Iya, betul. Kayak gitu, saya penyetirnya juga hati-hati banget nih. Saya lagi kayak gini kan. Kayak tangan pun lemas sebelah, kiri lebih lemas dari kanan. Pamornya saya berasa kurang. Iya. Saya mau nanya, itu gimana mengatasinya ya? Sementara supaya agar lebih cepat bisa recover gitu. Gimana? Kalau supaya cepat bisa recover, sebenarnya tetap harus diberesin. Resetting ya. Ya, resettingnya memang harus beresin di akar masalah. Kalau belum diberesin, artinya masih lebih besar debitnya ketimbang kreditnya, pasti gejala itu masih muncul. Pasti besoknya masih berlanjut. Tapi kalau sudah reset, sudah impas, kreditnya bisa melunasi, biasanya besoknya lebih seger. Besoknya pasti lebih seger. Padahal malamnya saya udah makan juga asal makan ngisi doang, enak nggak enak saya telan tuh kan ya. Habis itu saya tidur lebih cepet. Itu stres lagi tuh, malah enak tuh. Itu satu, iya tidur itu bikin otomatis tubuh langsung merecover sendiri juga, bener ya gitu ya? Itu kayak master resetnya. Itu kayak master resetnya.
master reset. Jadi kayak master switch-nya. Iya dong, semua indera kita ketutup, cuman otak aja, BMR kita yang bekerja, ya kan. Benar. Semua pantra indera tertutup, ya kan. Jadi otomatis stresnya harus turun, udah nggak ada lagi input. Nah, beda kalau tidurnya terganggu. Cara nggak sengaja saya coba ambil. Halo, Mas Hendri. Oke, kayaknya sinyal. Nah, aku lanjutin. Jadi beda kalau kasusnya tidur sudah terganggu. Aku nggak tahu Kosugi tadi sempat. Kalau tidur cepet nih. Pas tidur. Jadi aku lanjutin. Jadi beda kalau ceritanya tidurnya sudah keganggu karena tidur itu master resetnya, ya kan? Nah, aku nggak tahu Kosugi juga ada ngalamin nggak di bulan April 3 bulan setelah ber-KF sampai yang pandemi itu ngalamin susah tidur juga enggak? Tapi harusnya sih kalau lihat perbaikannya ya moga-moga sih enggak sampai. Tapi kebayang itu kalau misalnya tidurnya juga masih keganggu, nah itu recovery-nya pasti butuh lebih lama. Ya, nah aku sempat juga bahas di TFA sebelumnya, tidur itu jangan cuma ngejar di jendelanya. Ya, jendela boleh panjang, tapi kalau di jendela panjang itu sering kebangun-bangun, walaupun masih bisa tidur lagi, coba deh bedain, rasakan perbedaannya kalau tanpa kebangun, walau jendela tidurnya pendek, itu jauh lebih seger mana? Lebih seger itulah. Yang nggak kebangun. Iya, itu. Jadi sebenarnya dikejar adalah deep sleep-nya. Betul. Ya, ada jurnal ya kan yang menyatakan bahwa idealnya jendela tidur itu 6-8 jam dengan harapan deep sleep-nya dapat 20-30%. Karena untuk mencapai deep sleep, ini boleh dicek ya ke komunitas yang meneliti tentang gelombang otak saat tidur dan segala macamnya, delta, theta, benar enggak ini ya jurnalnya, boleh di cross check bahwa untuk menuju posisi deep sleep itu butuh waktu. Nah, jadi kalau misalnya sering keganggu proses tidurnya selama jendela tidur itu, ya deep sleep-nya Anda akan dapat. Ibaratnya gitu. Nggak akan dapat optimal. Ya kan? Ada sekarang alatnya bisa mendeteksi yang pakai di smartwatch, cuman aku nggak saranin. Nggak usah kepo, nggak usah juga kaparno, nanti mesti beli alatnya biaya lagi. Apalagi terobsesi mesti dapat target sekian. Aduh, tambah kusut nih. Iya. Nah, itu yang banyak terjadi Kosugi. Itu yang banyak terjadi. Jadi karena ngejar 6-8 jam satu. Yeah. Bukannya salah, betul itu. Cuman cara memahaminya jadi salah, ngejarnya sebagai target. Ya, ngejarnya sebagai target akhirnya lupa bahwa untuk bisa tidur pules butuh satu hal yang penting, relax dulu. Relax. Jangan pernah tadi seperti Mas Hendri tadi aku sempat kebayang habis tenis malam itu 1 jam kemudian makan, kemudian berusaha tidur. Nah itu aku nggak kebayang bisa nggak relaxnya. Mungkin di Mas Hendri bisa, terbukti beliau sih bisa besoknya seger, ya kan. Tapi buat teman-teman yang lain ingat untuk menuju pules tidurnya atau makannya biar bisa enak enjoy butuh relax dulu. Nah, relax itu berarti ya benar-benar melepaskan apapun stres, misalnya cahaya lebih ini, kemudian yang biasanya udah di luar seharian kerja panas, di rumah lebih adem, sejuk, itu hal-hal yang membuat relax. Boleh dipakai teknik apapun. Mau terapi ketawa seperti ala Mas Tio juga boleh, cari hiburan. Itu bentuk-bentuk relaksasi. Ya. Teknik pernafasan, yoga, boleh apapun yang bisa buat relax. Ya. Supaya apa? Tidurnya nanti mudah, tidak lagi penuh usaha. Karena kalau penuh usaha, saya jamin teman-teman bakal stres, bakal kebangun-bangun, masih sering berusaha pipis walaupun bisa tidur lagi. Ya kan? Ini contoh Kosugi mengalami cobaan berat Maret 2020, ya kan? Tapi dengan perjuangannya, ya kan, tidak mudah tapi bisa.
dia bisa kelola. Dan dia bisa cerita malam ini, ya kan? Jadi aku nggak yakin kalau masih ada yang bilang, aku nggak bisa. Kali ini sudah ada contohnya. Boleh belajar sama Kosugi, share. Kalau tanya teknikal, mungkin Kosugi juga akan angkat tangan. Tapi sebisa mungkin jelasin, nggak apa-apa, ya kan? Bisa tanya ke aku juga atau langsung ke Mas Tio juga boleh, ya. Kayak tadi Mas Hendri, aku bersyukur, ya kan, cerita dan terlihat bahwa sebenarnya ketika 3 debit itu terakumulasi tanpa sadar, Mas Hendri juga mengkreditkan kembali 3 faktor ini. Tidurnya mulai lebih cepat, olahraganya di stop, makannya lebih awal, puasanya diperpendek. Ini membantu. Itulah membereskan di akarnya. Ya, tentu bagi yang sudah kondisinya parah harus dibantu suplemen, tidak masalah, karena suplemen tidak membatalkan ketosis. Nah, ini contoh tadi Mas Hendri malah dia bukan KF, low carb, tidak apa-apa. Ketosis bisa dengan banyak cara, tidak masalah kok. Ya. Kalau dengan Kosugi yang meyakini bahwa dasar recovery dengan cuman tetap makan daging protein yang lembut, fine, no worries. No worries. Anggap aja bubur daging kok. Bubur daging. Oke. Mantap malam ini mantap. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, monggo. Ini sudah di penghujung acara 9:30, ya kan. Sengaja aku mau lebih awal karena teman-teman supaya juga bisa, terutama teman-teman yang Muslim yang menyimak ini besok juga mesti bangun lebih pagi jam 3. Ya kan, 3:30 mungkin udah mempersiapkan untuk keluarganya. Monggo, Kosugi, kalau ada pesan dan saran kepada yang lain, dan bagi mereka yang belum sempat melihat langsung, datang hadir langsung di Zoom ini, nanti melihat rekamannya, silakan pesan dan sarannya ke teman-teman. Ya, jadi kita jangan sampai kalau kita stres ya kita harus cari akar masalahnya apa gitu. Dan jangan menolaknya, tetap terima dan ikhlas. Jangan sampai menolak, terus terima dan mengakui bahwa saya stres gitu, depresi. Jangan oleng dikit dianggap kekurangan sesuatu, lemes dikit kekurangan sesuatu, harus makan balik lagi yang karbo lagi, gitu. Malah nggak sehat ini. Iya, oke. Luar biasa, Kosugi. Aku jadi mendengar begini, pengen ngupas lagi, tapi waktu juga yang membatasi, ya kan? Waktu juga yang membatasi. Jadi teman-teman pastikan teman-teman jangan pernah lupa bahwa teman-teman harus punya pengetahuan yang cukup. Kosugi aja butuh waktu dari 2017 sampai 2018 untuk memastikan bahwa diet ini dalam tanda kutip, ya kan, oke, secara jurnal, secara logika, tapi tetap loh, Kosugi butuh lompatan, butuh kenekatan juga, karena belum ada testimoni saat itu. Nah, kalau teman-teman yang belum mencoba, ingat kata-kata Mas Tio, learning by doing. Teman-teman sekarang masa ini jauh lebih ringan. Kenapa saya bilang ringan? Ada testimoni, ada saksi hidupnya, ada living proof-nya. Monggo belajar, tapi jangan ngeplek atau berusaha menyamakan 100%. Lihat benang merahnya. Lihat akar masalahnya di mana. Kalau Kosugi mengalami pandemi sampai mata pencarian hampir hilang, ya kan? Dan dia mengakui. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Belum tentu. Tapi penerimaan dan pengakuan itu penting. Ya. Jangan buru-buru menyamakan. Ngeplek itu istilahnya menyamakan. Belum tentu solusi yang dipakai Kosugi bisa berlaku di teman-teman. Seperti tadi Pak Rudi, Babe Rudi, ternyata beliau ada riwayat CABG. Tadi aku udah share artinya CABG.
ya, bypass di jantung. Nah, ternyata beliau lebih dominan di kardio dalam bentuk sepeda. Tapi benang merahnya sama antara Kosugi sama Pak Rudi. Sama-sama bisa mengelola stres sistemnya supaya tidak over. Itu kuncinya. Ya. Apapun pola makanmu, apapun metabolismemu, kalau stres sistemmu tidak terkelola dengan baik, hati-hati. Jangan sampai maladaptasi. Ya, dan jangan dibiarkan. Oke, thank you Kosugi. Ya. Mantap ini. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Siap. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di TFH edisi spesial Ramadan di Sabtu. Masih ada lagi. Tunggu pengumuman dari Mas Tio ya. Karena tetap TFH ini adalah acaranya Mas Tio. Aku cuman membantu menjaga amanah beliau untuk membantu meneruskan, ya kan. Apapun yang dibagi, walaupun itu technical, non-technical, talk show seperti ini, ya kan, diskusi, pasti ada manfaat. Tergantung teman-teman melihatnya seperti apa. Oke, tidak perlu lama-lama, saya ucapkan selamat malam, dan jangan lupa istirahat, tidur adalah penting untuk reset stres sistem Anda. Oke, sampai jumpa, selamat malam. Malam semua.